Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gia Tayana Brata dengan NIM 118205039. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang peluang di kelas 10 semester 2. Langsung saja ke definisi peluang. Peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari konsep peluang yang sangat banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kasus memprediksi kejadian yang mungkin terjadi seperti kasus memprediksi perakiraan cuaca di suatu kota. Jadi di suatu kota itu bakal terjadi hujan atau tidak, atau kita bisa menghitung peluang terjadinya hujan atau peluang terjadinya tidak hujan di suatu kota dalam 1 bulannya. Next, di sini ada konsep ya, dimulai dari masalah otentik. Masalah otentik ini adalah permasalahan yang berasal dari realita ya. Terus kita selesaikan, kita hitung dengan peluang, lalu dapat dihitung juga melalui frekuensi relatif. Jadi peluang ini dapat dihitung dengan frekuensi relatifnya dengan nilai PE sama dengan NE per NS. Ya, di mana NE ini adalah banyaknya kejadian E yang terjadi dan NS adalah banyak anggota ruang sampel suatu percobaan. Dan nilai 0 kurang dari sama dengan PE kurang dari sama dengan 1, yaitu peluang sebuah kejadian E tepat berada di antara 0 dan 1. Artinya, jika peluang suatu kejadian E adalah 0, maka kejadian E tidak terjadi. Sedangkan jika peluang kejadian E adalah 1, maka kejadian E pasti akan terjadi. Lanjut, kemungkinan suatu kejadian. Nah, dalam melakukan percobaan sederhana, kita tentu harus menduga hasil yang mungkin terjadi atau apa saja yang mungkin terjadi pada percobaan tersebut. Next ya, lanjut kita ke frekuensi relatif. Di sini ada frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya kejadian dengan banyaknya percobaan. Ya, frekuensi relatif ini ada rumusnya, yaitu FR sama dengan banyaknya kemunculan dibagi banyaknya percobaan. Contoh sebagai berikut ya. Tentukan frekuensi relatif munculnya angka pada uang logam yang dilempar 10 kali dengan pelemparan tersebut diperoleh 4 kali muncul angka. Jadi kita pakai rumus yang tadi, FR banyaknya kemunculan yaitu ada 4 dan banyaknya percobaan ada 10, maka hasilnya adalah 2/5. Next, ke ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan kejadian yang mungkin dari suatu percobaan, dan ruang sampel ini biasanya dilambangkan dengan huruf S besar. Anggota-anggota ruang sampel ini disebut sebagai titik sampel. Misalkan ruang sampel S dengan himpunan ada G, A, maka ini mempunyai 2 titik sampel, yaitu titik sampelnya adalah G dan A yang disebut sebagai anggota-anggota dari ruang sampel. Dan banyaknya anggota ruang sampel ini biasanya dilambangkan dengan NS. Ada selanjutnya menentukan ruang sampel suatu eksperimen dengan cara mendaftar, diagram pohon, dan tabel. Jadi nomor 1 ini menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar. Nomor 2 menentukan ruang sampel secara diagram pohon. Lalu ada menentukan ruang sampel dengan tabel seperti ini. Lanjut, ruang sampel dan titik sampel. Nah, di sini ada dengan kartu bridge ya, dengan total 52 kartu, terdiri dari 26 merah dan 26 hitam. Terus juga sesuai dengan motifnya, 13 kartu daun, 13 keriting, 13 hati, dan 13 wajib. Oke, di sini ada peluang suatu kejadian. Ya, peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Nah, peluang kejadian ini dilambangkan dengan P dan dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Nah, nilai peluang kejadian A ini terletak antara 0 dan 1. Atau 0 kurang dari sama dengan PA sama dengan 1. Ya. Jika PA sama dengan 0, berarti kejadian A mustahil terjadi. Sedangkan jika PA sama dengan 1, berarti kejadian A pasti terjadi. Nah, ini contoh dari peluang suatu kejadian. Nah, terus ada komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A adalah kejadian yang bukan A, gitu ya. Jadi komplement kejadian A ini biasanya dilambangkan dengan A, terus ada pangkat C.
di atas A. Nah, hubungan peluang setiap kejadian A ditambah dengan peluang kejadian A komplement selalu menghasilkan 1. Seperti inilah rumusnya ya, PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Lalu ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan dari suatu kejadian A adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian yang diamati dari sejauh percobaan yang dilakukan. Nah, ada rumusnya frekuensi harapan, yaitu FH atau F1A sama dengan N dikali PA, dengan F1A ini adalah frekuensi harapan kejadian A, dan PA adalah peluang kejadian, dan E adalah banyaknya percobaan. Contohnya dari frekuensi harapan dan latihan. Baik, mungkin segitu saja penjelasan mengenai materi peluang. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.